para bosku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Langsung saja kita akan memasuki cerita novel Perjodohan Sempurna bab 156 sampai dengan 157. Selesai mandi, Rodriguez merasakan tubuhnya sedikit nyaman. Hari ini tugasnya sangat berat di mana dia pergi mengunjungi satu peternakan sapi. Dia dipanggil karena ada sapi yang melahirkan tidak bisa dilakukan sendiri karena posisi anak sapi yang sungsang. Jadi dokter hewan itu bukanlah pekerjaan yang santai saja. Rodriguez mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Setelah kering, Rodriguez merebahkan tubuhnya di ranjang. Dia memiringkan tubuhnya menghadap ke arah Jesse yang memunggunginya. Matanya sedikit demi sedikit mulai terpejam. Getaran ponselnya yang diletakkannya di atas nakas membuat Rodriguez membuka matanya kembali. Siapa lagi? Semoga tidak pasien lagi, gumamnya. Rodriguez mengambil ponselnya dan tertera mertua. Papa? Rodriguez bergegas mengangkat sambungan telepon dari papa mertuanya. Ada perasaan tidak enak terlintas di dalam pikirannya. Halo, Pa, sahut Rodriguez. Rodriguez, apa Jesse ada di dekatmu? Tanya papa Jesse. Ada, Pa? Ada apa? Apa mama baik-baik saja? Tanya Rodriguez to the point langsung. Mama operasi malam ini, beritahu papa Jesse. Apa? Sontak kaget Rodriguez. Sudah selesai operasi, tapi ada pendarahan dan sekarang mama berada di ruang ICU, ucap papa Jesse. Kenapa tidak beritahu kepada kami, Pa? Tanya Rodriguez, sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Permintaan mama, Rodriguez. Dia tidak ingin melihat Jesse sedih saat dia didorong ke ruang operasi. Beritahu papa Jesse. Kami segera ke rumah sakit, Pa. Rodriguez memutuskan panggilan teleponnya. Jesse. Rodriguez memanggil dan menepuk lengannya. Jess, bangun, ucap Rodriguez. Apa, Pak Dokter? Mau minta jatah? Tuh, minta dengan ular yang Pak Dokter peluk-peluk tadi, ucap Jesse masih dengan mata terpejam. Ini otak ngeres aja pikirannya. Bangun, kita harus ke rumah sakit, seru Rodriguez. Rumah sakit? Nenek. Jesse terduduk menatap Rodriguez yang duduk di sisi tempat tidur. Nenek sakit? Tanya Jesse. Cepat. Rodriguez mengganti bajunya dan memasukkan baju ganti untuknya dan Jesse. Jesse membuka pakaiannya di wall on closet. Dia tidak peduli lagi ada Rodriguez yang sedang berbicara di telepon. Tiba di rumah sakit, Jesse turun dari dalam mobil, diikuti oleh rombongan keluarga utama, Minus, Dama, dan Peli. Papa? Jesse memeluk papanya. Bagaimana keadaan nenek? Jesse masih mengira nenek yang sakit. Bukan nenek yang sakit, tapi mama, beritahu papanya. Mama? Jesse menangis meraung-raung. Dia tidak peduli lagi ada mata yang memandangnya. Jesse tenang. Rodriguez memeluk erat tubuh Jesse. Sakit apa Mbak Yuni, Mas? Tanya Aisyah. Kanker usus, sahut papa Jesse. Mama, tangisan Jesse makin menjadi. Jesse sayang, jangan nangis. Mama tidak apa-apa, ujar Aisyah. Dia meraih tubuh Jesse untuk dipeluknya dan membawanya duduk di kursi depan ICU. Ken, beli teh hangat, titah Richard kepada Ken. Setelah merasakan tangan papa Jesse terasa sangat dingin saat dipegangnya tadi. Jesse pingsan, luluh lunglai tubuhnya jatuh dari kursi ke lantai. Aisyah yang duduk di sisinya sontak kaget. Jesse, tangan Aisyah kalah cepat dengan luluhnya tubuh Jesse ke lantai. Rodriguez yang berbicara dengan papa mertuanya kaget dan berlari menghampiri Jesse dan mengangkatnya. Drix, bawa Jesse pulang saja. Papa takut dia akan sakit nantinya, titah papa mertuanya. Jangan pulang, Mas, nanti semakin sedih dia. Sebelah rumah sakit ada hotel, bawa ke sana saja, kata Aisyah. Iya, Pak. Rodriguez bawa ke hotel saja ya, kata Rodriguez. Ayo, Drix. Aisyah menemani Rodriguez ke hotel. Sedangkan Richard tinggal di rumah sakit bersama dengan Rapa, papanya Jesse. Setelah meletakkan Jesse di ranjang, Aisyah kembali ke rumah sakit. Mami kembali ke rumah sakit ya, Drix. Besok saja kalian ke rumah sakit, kata Aisyah. Iya, Mam. Sepeninggal Aisyah, Rodriguez merebahkan tubuhnya di dekat Jesse. Rodriguez mengelus rambut Jesse.
Semoga saat tersadar nanti kau tidak marah karena dibawa ke hotel, bisik ke Rodriguez, kemudian mendaratkan kecupan keningnya. Mama, Jessie tersadar dan memanggil mamanya dengan berteriak. Jessie, Rodriguez menenangkan Jessie. Di mana ini? Hotel, saut Rodriguez. Kenapa hotel? Jessie mau ketemu mama. Jessie menangis sampai terseduh-seduh. Besok kita ketemu mama. Hari ini belum bisa, kata Rodriguez. Tidak mau. Jessie ingin bangkit dari ranjang. Jess, ini sudah malam. Keras suara Rodriguez karena Jessie kekeh ingin pergi ke rumah sakit. Jessie mau ke rumah sakit. Jessie akan tunggu di depan ruang ICU. Jessie tetap ingin turun dari ranjang sembari bercucuran air mata. Jessie berontak sehingga Rodriguez keteteran memegangnya. Tidak ada jalan lain. Rodriguez memeluk Jessie di bawah tubuhnya. Tubuhnya menghempit badan Jessie, satu tangannya memegang wajahnya. Kemudian Rodriguez mendaratkan kecupan di bibir Jessie dan meraup bibir Jessie sehingga Jessie yang tadinya berontak sekarang luluh diam. Rodriguez terus melakukan kecupan dan gigitan kecil di tubuh Jessie sehingga Jessie terbuai dengan apa yang dilakukan oleh Rodriguez. Keduanya melupakan sesaat mengenai mamanya, apa yang terjadi di rumah sakit. Pakaian bertebaran dicampakkan oleh tangan Rodriguez yang aktif sehingga keduanya saling lomba untuk polos. Setelah sama-sama polos, belayan lembut tangan Rodriguez membuat tubuh Jessie menggeliat. Terdengar suara saling lomba dari kedua anak manusia yang baru mengenal hal yang halal dilakukan sepasang suami dan istri. Jessie melupakan sakit ketika Rodriguez melakukan penyatuan. Tubuhnya menerima apa yang Rodriguez lakukan. Hentakan demi hentakan dilakukan Rodriguez tidak membuat Jessie sadar apa yang sedang dilakukan oleh Rodriguez terhadap tubuhnya. Setelah melakukan pergulatan panjang, akhirnya dua tubuh yang tadinya bersatu kini lerai. Keduanya menatap langit-langit atas kamar. Rodriguez melihat ke arah Jessie. Maaf, seharusnya aku menenangkanmu, bukannya mengambil kesempatan dalam kesedihanmu, Jess, ujar Rodriguez. Jessie tidak merespon ucapan Rodriguez. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Apa dia mendengar apa yang dikatakan oleh Rodriguez apa tidak? Rodriguez, gumam Jessie tiba-tiba. Apa? Rodriguez tidak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Jessie. Jessie menoleh ke arah Rodriguez. Apa yang Jessie katakan tadi? Tanya Rodriguez. Yang mana? Kalimat yang tadi itu, ujar Rodriguez. Rosai, ucap Jessie mengulang perkataannya tadi. Iya, siapa Rosai? Tanya Rodriguez. Itu. Jessie terinspirasi oleh Mami dan Daddy, Masai dan Asai. Mereka romantis seperti pasangan muda. Ada panggilan kesayangan, kata Jessie. Rosai apa? Tanya Rodriguez. Rodriguez sayang, ucap Jessie. Rodriguez tertawa. Tadi Jessie tidak marah dengan apa yang baru saja kita lakukan, tanya Rodriguez yang merasa takut Jessie marah. Untuk apa marah? Itu sudah kewajiban Jessie. Jessie yang harus minta maaf. Sudah melalaikan kewajiban Jessie untuk melayani suami. Mama sudah mengingatkan Jessie untuk selalu patuh kepada suami. Maafkan Jessie. Jessie meletakkan kepalanya di dada Rodriguez. Terima kasih karena sudah mau menerima Rodriguez sebagai suami, ucap Rodriguez. Tangannya merengkuh Jessie dengan erat dalam dekapannya. Rodriguez memejamkan matanya. Tiba-tiba Jessie melepaskan diri dari dalam pelukan Rodriguez. Jessie duduk, tangannya menarik selimut untuk menutupi dadanya yang masih polos tanpa ditutupi selai benang pun. Hanya selimut yang menutupi tubuhnya. Jessie beringsut menggeser badannya dengan perlahan. Jessie turun dari ranjang. Mau kemana? Rodriguez membuka matanya yang hampir tertidur karena tadi malam dia tidak bisa tidur. Mau ke rumah sakit. Jessie kangen mama, ucap Jessie. Tidur dulu. Rumah sakit juga belum buka untuk menjenguk pasien. Tidurlah. Rodriguez meraih tubuh Jessie menidurkannya ke atas dadanya. Tidur. Jemari Rodriguez mengusap-ngusap lengan Jessie sehingga Jessie tidur dengan sendirinya. Setelah tidak ada pergerakan dari tubuh yang tidur dalam dekapannya, Rodriguez melepaskan pelukannya. Kemudian dia turun dari ranjang. Terlebih dahulu membetulkan posisi selimut Jessie. Rodriguez masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Rodriguez duduk di sofa, tangannya memegang ponsel dan menghubungi seseorang. Bagaimana, Pak? Apa Mama sudah sadar?
Tanya Rodriguez. Belum. Bagaimana Jesse? Apa dia sudah tenang? Papa mertua Rodriguez, Dokter Rapa, menanyakan kondisi putrinya yang tadi histeris. Begitu mengetahui mamanya terkena penyakit kanker usus. Sudah tenang, Pak. Sekarang lagi tidur. Sebentar lagi kami ke rumah sakit biar papa bisa istirahat, kata Rodriguez. Baiklah, sahut papa mertua Rodriguez. Ken selesai mandi, dilihatnya ke arah tempat tidur sudah dalam keadaan kosong saat dia bangun tadi. Mada masih bergulung di bawah selimut. Ken mengambil baju yang sudah disediakan oleh Mada untuk dikenakannya ke kantor, yaitu kemeja dan celana jeans. Ken tidak suka ke kantor dengan menggunakan jas karena tidak leluasa, karena Ken sering keluar lapangan meninjau proyek yang ditanganinya. Pintu kamar terbuka dengan kedatangan Mada. Kak, jangan kelamaan di depan kaca, nanti pecah kacanya, ledek Mada. Bagaimana penampilan kakak? Ken berdiri di depan Mada dengan bergaya seperti model sedang memperagakan pakaiannya. Mada menatap Ken, dia mengamati dari atas sampai bawah. Lumayan, dari 1 sampai 10, kakak dapat nilai 7, kata Mada. Hanya 7, tidak bisa, nilai harus 100. Nilai harus 10, ujar Ken. Kembali menatap ke arah kaca. Kenapa Kak Ken berubah menjadi genit? Suka dandan, mencurigakan ini. Tidak bisa dibiarkan, aku harus menyelidiki. Siapa yang harus kubawa untuk menyelidiki? Jesse, dia menjaga tante. Pania, anak itu terlalu pendiam. Feli juga yang bisa diajak menjadi detektif. Dalam benaknya Mada. Kak, awas ya. Jika di luar sana kakak itu genit-genit dengan para gadis, Mada akan demo di depan gedung perusahaan. Mada tidak peduli jika dikatakan orang tidak waras, seru Mada. Sembari berkacak pinggang, matanya setengah mendelik menatap Ken. Kakak tidak pernah genit ya? Kedua tangannya menangkup pipi Mada, kemudian mendaratkan kecupan ke bibir Mada. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Istri satu saja tidak habis. Untuk apa mencari yang lain? Tidak perlu kita cari penyakit, ucap Ken. Sudah, tenang saja. Hati ini sudah dipesan oleh Papa David. Hanya untuk putrinya, anak depan rumah, kata Ken. Mada tertawa mendengar ucapan Ken. Kenapa kakak tidak tolak? Untuk apa ditolak? Gadis itu lumayan cantik. Angka 1 sampai 10, gadis itu mendapatkan angka 7. Cukuplah. Balas ya, karena tadi Mada memberi Ken angka 7. Tidak, ayo kita turun. Mami dan Dedi sudah nunggu kita. Ken menggandeng Mada untuk turun ke bawah. Kak, nanti Mada minta izin ya, mau ke rumah sakit. Ken menghentikan langkahnya, dia menoleh ke arah Mada yang berada di sisinya. Mada sakit. Ken meletakkan jemarinya ke kening Mada. Tidak panas, ucap Ken. Kak Ken lupa ya, Tante Yuni sakit, kasihan Jessie sendiri. Rodriguez pasti bekerja, kata Mada. Oh iya, lupa. Dengan siapa ke rumah sakit? Apa dengan Mami? Tanya Ken. Dengan Peli, hari ini dia pulang, beritahu Mada. Peli pulang? Iya, Kak Damang keluar kota, Peli tidak ikut, kata Mada. Baiklah, hati-hati, jangan nyetir mobil sendiri, pakai sopir, titah Ken. Baik bos. Keduanya bergandengan tangan menuju ruang makan. Pagi boy, sapa Richard. Pagi Dad, Mam, balas Ken. Pagi, sahut Aisyah. Mana semua? Tanya Ken. Di meja makan hanya ada Richard dan Aisyah. Kenway dan Pania pergi ke rumah orang tuanya, jawab Aisyah. Kapan? Tanya Richard. Pagi sekali tadi, jawab Aisyah. Kenapa pagi sekali, Mam? Apa Kenway ada jadwal terbang pagi? Tanya Ken, seraya menyesap susu coklat yang baru dibuatkan oleh Mada. Pania tadi sempat cerita, keluarga dari Papa Julio tadi malam datang. Mereka menuntut ingin mengambil Julio, cerita Aisyah. Sudah tidak waras keluarga itu. Anak sudah besar, baru mereka ingin menuntut, kata Richard. Apa kita diam saja, Dad? Tanya Ken kepada Richard. Hubungi Kenway, tanyakan apa yang bisa kita bantu. Jika mereka butuh lawyer, suruh tim lawyer perusahaan untuk membantu, kata Richard. Mam, kami nanti ingin ke rumah sakit. Mami akan ke kantor mengantarkan makan siang untuk Dedi, tanya Mada. Iya, sebelum itu Mami mau pergi dengan Alana, kata Aisyah. Mau kemana? Tanya Richard. Kenapa Mas Sai?
Mas takut Alana bawa Ais kemana gitu, goda Aisyah. Mas takut Alana itu tidak berubah bawa mobil sesuka hatinya. Kemarin saja kata Doni dia menerobos lampu merah dan dikejar polisi, kata Richard. Jangan nyetir sendiri, pakai sopir, tita Richard. Usia pernikahan penerus keluarga utama sudah memasuki 2 bulan setengah. Apa yang diharapkan oleh David belum ada tanda-tandanya. Ken masih adem ayem, begitu juga dengan Dama. Dama, kau periksa ke dokter, mungkin ada kelainan dalam organ penerus bangsa, kata David. Pada hari itu mengunjungi putra dan menantunya. Organ penerus bangsa? Dama tidak mengerti apa yang dikatakan oleh David. Itu, tunjuk David ke bagian bawah Dama. Papa, Dama sehat-sehat saja, tidak ada yang aneh, kata Dama. Kalau Peli, Papa tidak curiga. Mas Besan itu sangat subur. Anaknya saja sampai kembar 3, keluarga kita yang Papa khawatirkan, kata David. Pa, kami menikah belum sampai setahun. Papa sabar ya. Dama pasti kasih cucu ke Papa nanti. Dama melanjutkan pekerjaannya kembali. Pergi kalian honeymoon, titah David. Honeymoon? Peli belum ada waktu luang, ini saja dia sedang ujian, kata Dama. Kalau begitu, kapan Papa punya cucu? Mas Besan sudah dipanggil Opa, masa Papa kalah? Oh, Papa bersaing dengan Dedi. Iyalah, masa Papa kalah terus? Papa itu ditakdirkan untuk kalah terus. Cewek saja Papa kalah, Mami Aisyah saja tidak bisa Papa dapatkan, dalam benaknya Dama. Dama tersenyum kecil melihat papanya ngedumel. Kenapa tersenyum? Senang ya lihat Papa kalah dengan Mas Besan. Dama tidak menertaui Papa. Papa masih mau di sini atau mau pulang? Dama mau jemput Peli, kemudian pulang, kata Dama. Pulanglah, untuk apa Papa di sini? Lebih baik Papa pulang. Mungkin saja Papa bisa menambah momongan. Baguslah Pa, Dama doakan biar apa yang Papa inginkan terkabul, kata Dama. Dama tidak malu punya adik masih kecil, tanya David. Tidak. Untuk apa malu? Itu hak setiap orang untuk memiliki anak. Papa mampu kan membiayai 1 anak lagi, tapi anak itu harus dari Mama ya Pa, kata Dama. Hehe, kamu licik. Mama sudah tidak mau punya baby lagi. Sekarang kami mengharapkan dari kalian saja. Setelah merawat mamanya, Jessie selalu mengunjungi klinik seperti hari ini. Jessie berangkat mengunjungi Rodriguez dengan membawa makan siang untuk Rodriguez. Selamat siang, sapa Jessie. Selamat siang, Bu Nyonya Dokter, balas Umar. Mas Umar, kenapa panjang sekali? Cukup panggil Jessie saja. Oke, Jessie ya, ucap Umar. Jessie saja Mas, jangan pakai ya, titik. Mana Rosai Mas Umar? Di dalam, bos lagi bad mood, ucap Umar. Kenapa? Tanya Jessie. Tuh, gara-gara mangga tetangga. Umar menunjuk ke arah sebelah klinik. Kenapa dengan mangga tetangga? Pak dokter nyuruh saya manjat untuk ngambil mangga, tapi tidak boleh beritahu yang punya. Lah, berarti saya nyolong mangga kan Jess? Iya, tapi kenapa tidak boleh beritahu kepada yang punya pohon? Tanya Jessie. Enggak tahu, sudah sedang Pak dokter, kelamaan bergaul dengan hewan, kata Umar. Cepat tangani Pak dokter, jangan kelamaan bad moodnya, kata Umar. Saya masuk ke dalam dulu, semoga tidak bad mood lagi. Cepat temui Pak dokter, daripada tambah bad mood, kata Umar. Baiklah Mas Umar, Mas juga jangan terbawa bad mood seperti Pak dokter itu ya, ledek Jessie. Jessie membuka pintu dengan perlahan-lahan, dimasukkannya ke kepalanya sedikit. Matanya mencari-cari keberadaan orang yang sedang bad mood menurut perkataan Umar. Tidak ada. Kemana? Jessie membuka pintu lebar tanpa mengetuk terlebih dahulu. Jessie masuk ke dalam ruang kerjanya Rodriguez. Tidak ada juga. Apa sudah jadi monyet di atas pohon mangga? Gumam Jessie. Terdengar suara muntah dari dalam kamar mandi. Tok tok tok. Mas Rosai, panggil Jessie seraya mengetuk pintu. Tidak ada sahutan. Pak dokter, ulang Jessie dengan panggilan yang berbeda. Kali ini Jessie memanggil Rodriguez dengan sebutan Pak dokter. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, muncul wajah Rodriguez dengan wajah yang basah dan terlihat pucat. Kenapa? Jessie meletakkan barang yang dibawanya ke atas meja, kemudian bergegas menghampiri Rodriguez yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi dan berpegangan dengan pintu.
Jesse memapah Rodriguez dan membawanya untuk duduk di kursi yang ada di dekat kamar mandi. "Kenapa Mas Rosai?" tanya Jesse. "Pusing, perutku juga terasa tidak enak. Tadi Umar beli gorengan, mungkin gorengan itu sudah basi," beritahu Rodriguez. "Gorengan basi? Apa Mas Rosai tidak tahu kalau gorengan itu sudah tidak layak dikonsumsi? Tidak ada yang aneh dengan gorengan itu." "Mana Umar? Dia sangat jahat," ucap Rodriguez. "Jahat? Jahat apa Mas Umar?" tanya Jesse dengan ekspresi wajah yang heran dan tanda tanya. "Ayo sini." Rodriguez membawa Jesse menuju jendela ruang kerjanya. "Lihatlah." Rodriguez menunjuk ke arah mangga yang masih hijau belum kuning. "Kenapa dengan mangga itu?" Jesse pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya dia sudah tahu bahwa Rodriguez menyuruh Umar untuk mengambil mangga tersebut. "Aku mau mangga itu. Lihatlah, mangga itu memanggil aku untuk mengambilnya," kata Rodriguez. "Ah!" Jesse melihat wajah Rodriguez dan memegang keningnya. "Tidak panas?" ucap Jesse. "Aku tidak panas, Jesse. Aku sehat walafiat," ucap Rodriguez. "Mangga itu belum masak, pasti asam." Hi. Jesse membayangkan mangga tersebut sampai bergidik. Rodriguez membawa Jesse keluar dan berjalan mendekati tembok. "Jesse, ayo ambil. Aku juga mengambilnya, tapi entah kenapa aku itu ingin makan mangga itu jika orang yang mengambilnya," ucap Rodriguez dengan ekspresi wajah yang memelas, membuat Jesse berat untuk menolaknya. "Oke, tunggu di sini dulu, biar minta izin dengan yang punya mangga," kata Jesse. "Untuk apa minta izin?" kata Rodriguez. "Mangga itu punya tetangga sebelah," kata Jesse. "Bukan, itu milik kita. Lihatlah, mangga itu masuk ke dalam pekarangan kita ini. Itu menjadi hak kita," ujar Rodriguez. "Ayolah ayang Jesse, please, ambilkan ya," pinta Rodriguez dengan memohon, menyatukan kedua telapak tangannya di dada. "Pakai apa mengambilnya?" bingung Jesse. Rodriguez dan Jesse dalam kebingungan. Umar datang dengan membawa bambu yang di ujungnya telah dipasang pisau. "Awas minggir, ingat Pak Dokter, dosa mengambil mangga ini Pak Dokter yang nanggung, saya tidak mau," ucap Umar, seraya mengaitkan pisaunya ke buah mangga yang ingin diambilnya. "Iya, nanti saya yang jawab, kau yang nanggungnya," saut Rodriguez dengan asal. "Lah, kenapa saya yang nanggung? Bapak hanya menjawab, tidak bisa. Bapak itu harus bertanggung jawab, titik." Bruk. Satu rangkaian buah mangga yang belum matang jatuh tepat di depan mata Rodriguez. Rodriguez kaget dan sontak bergeser ke belakang, dan tangannya juga secara refleks menarik Jesse agar terhindar dari kejatuhan buah mangga. "Aduh, kau tidak ikhlas ya mengambilnya? Kenapa mangga itu jatuh di depanku?" seru Rodriguez. "Pak Dokter, saya mana tahu. Mata saya fokus menatap ke atas. Mangga itu saja suka dengan Bapak," jawab Umar. "Sudah Mas Rosai, lihatlah, tuh mangganya." Jesse mengambil rangkaian mangga yang jatuh ke tanah dan memberikannya kepada Rodriguez. "Akhirnya kau bisa kumiliki," ujar Rodriguez dengan tawa kecil di bibir. "Ya, gitu saja, enggak mengucapkan terima kasih," ujar Umar yang melihat Rodriguez masuk ke dalam klinik dengan membawa mangga. "Jess, kenapa dengan Pak Dokter? Kenapa aneh sekali? Enggak biasanya dia begitu. Walaupun biasanya dia bicara ceplas-ceplos, tapi dia tidak keras kepala," kata Umar. "Biasanya yang ceplas-ceplos dan keras kepala, sedikit rada-rada gitu. Kau yang begitu, Jess. Kenapa sekarang Pak Dokter yang menjadi sepertimu?" sambung Umar. "Hei, Jesse tidak seperti yang Mas katakan tadi ya. Jesse itu baik budi dan rajin menabung," ucap Jesse. "Biasanya kau yang keras kepala. Kenapa kalian jadi tertukar begini?" tanya Umar. "Mana ada Jesse keras kepala," kata Jesse. Sambil berjalan membawa bambu untuk mengambil mangga, Umar ngedumel. "Suami istri sudah ada rada-rada konslet. Sekarep mulah, Pak Dokter dan Bu Dokter. Jangan suruh aku lagi untuk nyolong." "Pantek kecil." Alana datang-datang langsung menjatuhkan bokongnya di atas sofa. Wajahnya ditekuk, bibirnya manyun. "Ada apa? Pulang-pulang dari honeymoon kenapa cemberut?" tanya Aisyah yang baru pulang dari Raja Ampat. "Honeymoon apa? Di sana itu aku terus berada di dalam kamar. Mas Doni sibuk dengan pekerjaannya," kata Alana. "Walaupun hanya dalam hotel, tapi namanya tetap liburan kan?"
bukan liburan. Kalau liburan itu tidak memegang pekerjaan, kata Alana. Perbincangan kedua terhenti dengan kedatangan Ken dan Mada. Hei, apa kalian berdua membawa kegembiraan di dalam rumah ini? Tanya Alana. Kegembiraan apa Kak Al? Tanya Ken. Hoe, hoe, ucap Alana. Apa itu hoe, hoe? Mada dan Ken belum mengerti juga apa yang dikatakan oleh Alana. Hi, kenapa otak kalian tidak cepat nangkap apa yang aku katakan? Tante kecil, kenapa putramu ini? Al, kau itu kalau bicara yang jelas, kata Aisyah. Apa itu hoe-hoe? Tanya Mada. Bayi, anak bayi, ucap Alana. Anak bayi kenapa hoe-hoe? Tanya Ken. Anak bayi nangis kan? Hoe-hoe, kata Alana. Al, jangan buat anakku pusing ya. Ken, Mada, sana naik saja. Jangan dengarkan Alana, dia lagi galau, kata Aisyah. Ken bangkit dari duduknya diikuti oleh Mada. Ken, ingat ya, kasih Oma Ais cucu kembar 5. Ya Mada, semangat, ujar Alana. Ken dan Mada hanya tersenyum melihat tingkah Alana yang tidak pernah berubah sejak mereka kecil, selalu ceria dan bersemangat. Di dalam kamar, Ken langsung menuju ke dalam kamar mandi, sedangkan Mada mengambil baju ganti untuk Ken dan meletakkannya di depan kamar mandi. Kemudian Mada keluar dari walk-in closet. Mada duduk termenung di sofa, matanya menatap televisi, tapi dapat dilihat bahwa pikirannya tidak berada pada apa yang dipikirkannya. Dia tidak menyadari Ken berdiri di dekatnya. Dehem Kem. Sudah selesai Kak? Sudah, sedari tadi. Ada apa? Tanya Ken. Tidak apa-apa, hanya memikirkan tugas kuliah saja, jawab Mada. Kalau tugas kuliah, kenapa sampai berkerut itu dahi? Ken mengusap dahi Mada. Tugas kuliah sangat banyak Kak. Kami disuruh membuat resep masakan yang bahan dasarnya buah-buahan. Kenapa tidak tanya kepada Dama atau Papa? Sudah, tapi belum terpikirkan, sahut Mada. Sudahlah, pikirkan secara tenang, kata Ken. Apa aku berterus terang saja apa yang ada di dalam pikiranku ini? Mungkin kakak tidak suka dengan yang ada di dalam otakku ini, kata batin Mada. Kelakuan Rodriguez makin menjadi, bukan Umar saja dibuat pusing, Jesse juga menjadi kena imbasnya. Seperti hari ini, Rodriguez biasanya yang lebih suka mengendarai sepeda motor, hari ini berbeda. Yang biasanya Rodriguez mengendarai sendiri motornya, hari ini ada yang beda. Rodriguez meminta agar Jesse yang membawa sepeda motornya. Dia duduk anteng di belakang Jesse sambil memeluk pinggang Jesse dengan erat. Aisyah yang melihat kelakuan Rodriguez menjadi senewen. Motor Rodriguez motor besar dan Aisyah mengira Jesse tidak bisa mengendarainya. Aisyah tidak tahu Jesse dulu sering memakai sepeda motor Rodriguez saat dia masih bekerja di klinik, dan hal itu salah satu yang membuat Rodriguez kesengsem berat dengan Jesse, karena Jesse gadis berbeda dengan gadis kebanyakan gadis yang dikenalnya. Drix, apa otakmu sudah terbentur? Bagaimana bisa kau suruh Jesse membawa motor besar begitu? Jesse itu wanita, Rodriguez. Terdengar kesal dari nada bicaranya Aisyah. Kenapa jika wanita, Mami? Tante Mayang juga wanita. Lihat saja, Tante Mayang bisa mengendarai moge, kata Rodriguez. Tetap ngeyel ingin diantarkan Jesse dengan menggunakan motor gede miliknya. Jangan khawatir Mami mertua, Jesse bisa mengendarai motor seperti ini. Truk saja bisa Jesse bawa, kata Jesse. Serius Jesse, kau bisa bawa truk? Tidak percaya Rodriguez. Jangan sepelekan Jesse ya. Nih, 2 gunung sudah Jesse bawa sejak berumur 12 tahun. Dulu tidak segede ini, sekarang sudah bertambah ukurannya, ujar Jesse sambil menatap ke arah sekitar dadanya. Duh, menantuku ini lebih dari Alana sablengnya, dalam batin Aisyah. Hahaha. Rodriguez tertawa begitu tersadar dengan gurauan Jesse. Sudah, terserah kalian berdua, jangan ngebut. Semoga kalian berdua ditilang polisi, ujar Aisyah dengan ucapan yang nyeleneh. Rodriguez dan Jesse bengong mendengar perkataan Aisyah. Mam, di mana-mana itu doanya semoga aman sampai tujuan, bukannya doakan semoga ditilang polisi, ujar Rodriguez. Kalau Mami ucapkan selamat sampai tujuan, itu bertanda Mami setuju dengan keinginanmu ini. Mami tidak setuju. Apa yang kau lakukan ini, Drix, kata Aisyah.
Ayo yang jalan, Umar sudah kirim pesan, ada pasien nunggu di klinik, titah Rodriguez. Jesse naik ke atas jok motor, kemudian menghidupkan mesin motornya. Rodriguez langsung duduk di belakang dan memeluk perut Jesse. Jess, hati-hati, ingatkan Aisyah. Tenang mam, Jesse akan membawa pergi dan pulang anak mami ini dengan selamat. Selesai berkata, Jesse langsung melajukan motor dengan kencang dari halaman rumah sampai keluar dari pagar. Jangan ngebut Jesse, teriak Aisyah dengan perasaan yang ngeri. Bye-bye mami. Rodriguez melambaikan kedua tangannya. Dasar bocah, aneh-aneh saja kelakuannya, ngedumel Aisyah. Ada apa mam? Ken keluar dari dalam rumah dengan membawa koper kecil. Rodriguez, aneh-aneh saja kelakuannya. Jesse disuruhnya yang mengendarai sepeda motor, dia jadi penumpang di belakang, motor besar begitu lagi. Apa nggak khawatir mami Ken? Kata Aisyah. Mam, Jesse itu mahir bawa motor, kata Mada. Betul mam, timpal Ken. Ah, pusing mami dengan kelakuan Rodriguez kebelakangan hari ini, ujar Aisyah. Ini bawa koper mau kemana? Sambung Aisyah bertanya kepada Ken begitu melihat Ken menenteng koper kecil. Ken mau keluar kota, seharusnya Dedi, tapi karena kondisi Opa tidak berapa sehat, Dedi memerintahkan Ken untuk pergi, kata Ken. Mada ikut, tanya Aisyah. Tidak mam, Mada mau ke kampus sebentar, kata Mada. Berapa lama Ken keluar kota? Tanya Aisyah. 3 hari paling lama mam, jawab Ken. Ya sudah, hati-hati, mami juga mau ke rumah Opa, kata Aisyah. Barang Dedi mam, tanya Mada. Tidak, Dedi ke kantor dulu, jawab Aisyah. Ken dan Mada menyalim Aisyah baru masuk ke dalam mobil dan mobil membawa keduanya pergi menjauh keluar dari halaman rumah. Dalam perjalanan Mada berkali-kali ingin berkata kepada Ken tapi urung dikatakannya. Ken bukan tidak tahu tapi dia menunggu. Mada sendiri yang mengatakan apa yang membuatnya gelisah. Mada melirik Ken sekilas begitu ingin mengeluarkan suara tapi dia ragu. Kedua tangannya saling meremas di atas pangkuannya. Ken yang tidak sabar menunggu Mada buka suara akhirnya menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kenapa berhenti di sini? Mada menatap wajah Ken. Ken melepas seatbelt dan memutar badannya menghadap Mada. Ada apa? Tanya Ken langsung. Apa? Balik tanya Mada kepada Ken. Sejak kemarin, kakak perhatikan ada yang mengganggu pikiran Mada. Ada apa? Apa kejadian yang lulu itu mengganggu pikiran lagi? Tanya Ken. Tidak, Mada tidak mengingat itu lagi, jawab Mada. Kalau tidak itu, ada apa? Sudah kakak katakan jangan ada yang disembunyikan. Katakan, titah Ken kepada Mada. Kalau Mada katakan, Mada harap kakak jangan marah ya, kata Mada. Kakak tidak akan marah kalau tidak melanggar prinsip kakak, kata Ken. Betul, janji ya, kata Mada. Betul, swear. Ken mengacungkan 2 jarinya. Kamar, bolehkah Mada mendekorasinya? Tanya Mada, terlihat raut khawatir di wajahnya. Kamar, hanya karena kamar Mada gelisah? Tanya Ken. Iya, Mada ingin mendekor ulang kamar. Kamar sekarang itu catnya terlalu kaku, hanya ada nuansa abu-abu dan coklat, ucap Mada. Ken memegang kedua pipi Mada. Buatlah seperti yang Mada mau, kakak tidak akan protes. Nanti kakak akan suruh tukang untuk ke rumah, beritahu kepada mereka apa yang akan Mada lakukan, kata Ken. Terima kasih. Mada langsung memeluk Ken, kemudian mencium kedua pipi Ken. Hanya segitu, sini tidak. Ken menunjuk ke arah bibirnya. Tidak, jatah untuk bibir nanti, nunggu Kak Ken balik keluar kota. Sekarang lanjut Kak, Mada mau ketemu dosen cepat ini, biar cepat pulang. Betul kan Kak, tukang datang hari ini? Tanya Mada lagi, takut Ken berubah pikiran. Iya, nanti sampai kantor, kakak Ken titahkan Jack untuk mengurusnya, ucap Ken, seraya melanjutkan perjalanan mobilnya. Wajah Mada terlihat berseri-seri, dia membayangkan kamar tidurnya akan bernuansa yang sangat diinginkannya sekarang ini. Sudah 2 hari, Peli setiap pulang kuliah selalu berada di dapur kafe. Kegiatan baru Peli adalah mengganggu Sep untuk mengajarinya untuk memasak.
Peli memang anaknya mau belajar. Sekejap saja dia sudah lumayan mahir untuk memasak. Walaupun belum terlalu pintar, tetapi usaha Peli dapat diancungi jempol. "Cinta, apa tidak bosan?" tanya Dama. Begitu pulang kuliah, Peli sudah berada di dapur. Jika Dama tidak ada waktu, chef yang lain yang ada di kafe yang mengajarinya. Itu juga di bawah tatapan mata Dama yang tajam, mengamatinya dari CCTV apa yang terjadi di dapur. "Tidak, memasak itu cukup mengasihkan ternyata. Kenapa aku tidak kuliah dengan Mada saja ya?" kata Peli. "Tapi Lope ingin membantu kakak Ken," kata Dama. "Iya juga, tapi Peli ingin bantu kakak Dalope," ujar Peli dengan bergelayut manja memeluk Dama. "Asik kan kita berdua di dapur, meracik hidangan yang lezat untuk tamu," ujar Peli. "Bisa masak tidak, perlu juga sekolah. Kakak belajar otodidak, hanya melihat papa. Papa juga tidak kuliah, papa kuliah manajemen," kata Dama. "Makanya izinkan Peli belajar di sini ya. Jangan lupakan kuliah," kata Dama. "Siap bos," jawab Peli. "Tapi nanti malam ya," kata Dama. Senyumnya mengistirahatkan sesuatu. Apa? Pura-pura tidak tahu apa yang diinginkan Dama. Itu tatapan matanya mengarah ke bawah. "Ih, genit, baru semalam. Apakah kakak tidak bosan?" "Tidak, pekerjaan yang kita lakukan di malam hari itu pekerjaan yang mengasihkan," ujar Dama. "Dasar mesum." Peli melepaskan pelukannya dan keluar dari ruang kerja Dama. Dama tertawa melihat Peli keluar dari dalam ruang kerjanya dengan ngedumel. "Tidak bisa, Julio adalah anak kami. Kenway mengeluarkan surat adopsi kepada papa kandung Julio. Enak saja, kau ingin mengadopsi putraku. Putramu, di mana kau saat Kak Kori mengandung? Kau lari, kau mengelak dari tanggung jawab," teriak Pania dengan emosional dan bersambung.